Asal-usul marga Siombing Lumban Toruan. Lumban Toruan merupakan salah satu marga dari suku Batak, diwarisi oleh semua yang bermarga Lumban Toruan, baik lelaki maupun wanita dari garis keturunan bapak secara turun-temurun. Lumban Toruan yang pertama bergelar Borsak Siromonggur, merupakan anak kedua dari Siombing yang mempunyai 4 orang anak laki-laki dengan urutan sebagai berikut. 1. Silaban, gelar Borsak Junjungan. 2. Lumban Toruan, gelar Borsak Siromonggur. 3. Nababan, gelar Borsak Mangatasi. 4. Utasoit, gelar Borsak Bimbinan. Marga yang diwarisi oleh keturunan masing-masing adalah Silaban, Lumban Toruan, Nababan, dan Utasoit. Keempat gelar tersebut dipakai sebagai nama perkumpulan marga oleh keturunan yang bersangkutan di perantauan atau sebagai nama nenek moyang dari marga yang bersangkutan. Misalnya marga Lumban Toruan, peparan atau keturunan dari Borsak Siromonggur. Perlu dicatat bahwa mayoritas orang yang bermarga Lumban Toruan memakai marga Siombing, sedangkan yang bermarga Silaban, Nababan, dan Utasoit hanya sedikit yang memakai marga Siombing. Mengingat keturunan dari masing-masing marga telah banyak jumlahnya, maka sejak puluhan tahun yang lalu telah disepakati oleh keturunan dari 4 bersaudara, yaitu Silaban, Lumban Toruan, Nababan, dan Utasoit, untuk boleh saling mengawini. Artinya, lelaki dari masing-masing marga ini boleh mengawini perempuan marga lainnya dari kelompok 4 marga yang bersaudara tersebut. Persetujuan nikah tersebut di dalam upacara tas-tas bombong. Mengapa marga itu perlu? Sejak dulu, orang Batak telah mempunyai marga. Marga memegang peranan dalam adat istiadat, budaya, pergaulan dan kehidupan sosial di lingkungan masyarakat Batak, khususnya dalam rangka melaksanakan Palsapat Dalian Nantolu. Berikut adalah Palsapat Dalian Nantolu. Selama orang masih mengaku dirinya sebagai orang Batak, ia akan tetap memerlu marganya di dalam penyelenggaraan adat istiadat, budaya, dan tata krama pergaulan di dalam masyarakat, sekalipun ia hidup di perantauan. Selain itu, marga yang diwarisi secara turun-temurun itu dapat berfungsi sebagai family name, yang umumnya pada bangsa ini di dunia ini diwariskan kepada keturunannya. Jadi, marga itu umpamanya Lumban Toruan dapat berfungsi sebagai salah satu identitas. Sejak kapan marga Lumban Toruan itu ada? Di dalam kehidupan sosial dan pergaulan orang Batak, masing-masing orang yang semarga perlu mengetahui silsilah dan nomor silsilah masing-masing. Kenapa silsilah itu perlu diketahui? Adalah untuk membedakan teman semarga yang kita hadapi. Itu apakah merupakan doli atau abang atau anggi doli atau adik. Sedangkan gunanya mengetahui nomor silsilah adalah agar kita mengetahui apakah teman semarga yang kita hadapi itu termasuk golongan bapak, kakak, anak, atau cucu. Nomor silsilah nenek moyang kita, Borsak Siromonggur, adalah nomor 1. Nomor silsilah anaknya adalah nomor 2, sedangkan cucunya adalah nomor 3. Demikian seterusnya. Apabila seseorang memiliki silsilah bernomor 15, maka ia akan menyebutnya marga Lumban Toruan bernomor silsilah 14 sebagai bapak dan bernomor silsilah 16 sebagai anak. Dengan memperhatikan nomor silsilah, bermarga Lumban Toruan di Jabodetabek, nomor silsilah generasi Lumban Toruan yang hidup sekarang bervariasi, mulai dari nomor 14 sampai dengan 19. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa marga Lumban Toruan sudah ada sejak 3-4 abad silam. Di manakah tempat bermukim marga Lumban Toruan? Semula, Siombing bermukim di Pulau Samosir. Mungkin untuk memperoleh ruang hidup yang lebih baru dan lebih baik, ia bersama keempat anaknya, Silaban, Lumban Toruan, Nababan, dan Utasoit pindah ke Tipang, seberang Danau Toba.
Tipang terletak di pantai selatan Danau Toba, pada tanah pesisir yang sempit, dikelilingi perbukitan yang cukup tinggi di sebelah selatan, tidak jauh dari Bakara, tempat permukiman Raja Sisimangaraja. Keluarga Siombing beserta anak-anaknya cepat berlipat ganda di Tipang, hal yang membuat lahan persawahan dan pertanian yang terasa kurang. Oleh sebab itu, sebagian keturunan Siombing berimigrasi atau pindah ke dataran tinggi atau disebut juga Humbang. Semula, keturunan Lumbantoruan mendirikan kampung dekat Lintong Nihuta, namanya Sipagabu. Dari Sipagabu inilah secara bertahan keturunan Lumbantoruan terpencar di daerah Humbang, yaitu Lintong Nihuta dan sekitarnya, Bahal Batu dan sekitarnya, Sibaragas dan sekitarnya, Sipultak dan sekitarnya, Butar dan sekitarnya. Di 3 daerah pertama, permukiman keturunan Utagurgur Lumbantoruan, anak sulung Lumbantoruan. Di Butar dan sekitarnya bermukim keturunan Toga Harihara Lumbantoruan, anak kedua bungsu dari Lumbantoruan. Di keempat daerah tersebut, marga Lumbantoruan merupakan mayoritas ketimbang marga-marga yang lainnya. Selain di 4 daerah itu, keturunan Lumbantoruan juga berbaur dengan Silaban, Nababan, dan lain-lain. Utasoit di luar Humbang, persisnya di sekitar Pahae yang berbatasan dengan Angkola. Di Tipang sendiri sampai sekarang masih tinggal permukiman sekelompok Lumbantoruan keturunan Mabir Jalang. Dalam hal ini, Pareme dan Nasora Sabatan perlu juga diketahui tempat permukiman ketiga marga keturunan Siombing, Silaban, Nababan, dan Utasoit di Humbang, yaitu Silaban di Silabarura, Butar, Nababan di Naga Saribu, Lumban Togang-Togang Paniara, Sipariama, dan Lumbang Motung dan sekitarnya. Utasoit di Siborong-Borong, Butar, Lintong Nihuta, dan sekitarnya. Untuk beberapa abad, persawahan dan pertanian di tempat permukiman Lumbantoruan masih terasa cukup. Akan tetapi, seiring dengan percepatan pertumbuhan keturunan Lumbantoruan yang cepat berlipat ganda, persawahan dan pertanian pun semakin terbatas. Sejak itulah keluarga-keluarga Lumbantoruan berimigrasi ke tempat lain. Pada masa Perang Kemerdekaan, perpindahan keluarga-keluarga Lumbantoruan makin meningkat ke daerah Sumatera Timur. Secara bertahap, hingga sekarang keluarga-keluarga Lumbantoruan, terlebih generasi mudanya, banyak yang pindah ke tempat lain, tersebar hingga ke kota-kota besar dan pulau-pulau lainnya. Akibatnya sekarang, banyak kampung di Humbang, daerah Lumbantoruan mayoritasnya adalah orang-orang yang sudah tua. Banyak para pemuda meninggalkan kampung halamannya untuk sekolah atau untuk memperoleh hidup yang lebih baik. Di Jakarta, mereka mempunyai parsadaan atau perkumpulan yang diberi nama Parsadaan Borsek Siromonggur Siombing Lumbantoruan, Dot Boru dan Bere, Jabotabekdep, dan sekitarnya. Siapakah yang bermarga Lumbantoruan? Yang bermarga Lumbantoruan adalah 1. Pada dasarnya semua orang, lelaki dan wanita yang diwarisi marga tersebut melalui garis bapaknya. 2. Semua perempuan non-Batak yang sudah diberi atau diampehon marga Boru Lumbantoruan melalui proses adat atas suaminya atas permintaan sendiri atau calon suaminya. Suaminya adalah bere dari salah satu keluarga Lumbantoruan atau anak dari keturunan dari saudara perempuannya. 3. Semua lelaki non-Lumbantoruan yang diadopsi oleh salah satu keluarga Lumbantoruan. Bagaimana perempuan atau lelaki non-Lumbantoruan bisa menjadi Lumbantoruan? Seperti dikemukakan di atas, sudah makin banyak keluarga Lumbantoruan yang bernominasi jauh dari daerah asal nenek moyangnya. Dalam situasi yang demikian, perkawinan antar suku, bahkan antar bangsa tak terhindarkan. Oleh sebab itu, sudah makin banyak pemuda Lumbantoruan yang menikah dengan perempuan dari suku non-Batak. Demikian pula para bere dari Lumbantoruan, yaitu anak atau keturunan dari ibu atau Boru Lumbantoruan. Pada hal ini, banyak bere dari Lumbantoruan bersama calon istrinya memohon kepada keluarga Lumbantoruan terdekat untuk memberi atau mengampehon marga kepada sang calon istri tersebut. Dengan demikian, praktis keluarga Lumbantoruan tersebut harus mengadopsi perempuan non-Batak, dimaksud menjadi anaknya putrinya atau restu ketiga unsur marga sesuai Dalian dan Tolu.
Dengan pemberian marga itu, maka 1. Bere itu mempunyai hula-hula. 2. Anaknya mempunyai tulang. 3. Cucunya mempunyai bona tulang. 4. Anak cucunya mempunyai bona niari. Hal yang sama bisa terjadi pada lelaki non-lumban toruan. Bisa menyandang marga lumban toruan melalui proses pemberian mangapehon marga atas permintaan pihak keluarga calon istri lelaki dari suku non-Batak tersebut. Hanya memang peristiwa ini sangat jarang karena prosedurnya lebih ketat dan memerlukan pertimbangan yang lebih matang. Dengan demikian, terjamin hak dan kewajiban dalam adat istiadat orang Batak